Bapak Ibu, saudara-saudara, jemaat GKU dimanapun berada, pagi ini Sabtu 24 Desember 2022, hamba bersama Ibu dan cucu Ruth Clarissa akan menyampaikan renungan firman Tuhan dari Yesaya 7 ayat 14 dengan tema hadirnya tanda sukacita. Saudara-saudara, sebelum masuk dalam pembacaan, Ibu akan memimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ajari kami mengerti firman Tuhan dan mampukan kami untuk setia melakukan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pembacaan firman Tuhan akan dibaca oleh cucu kami Ruth Clarissa dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Saudara-saudara, ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan. Mari kita dengar pertanyaan ini. 1. Apa arti kata Advent? 2. Siapakah jadinya yang akan memberikan sebuah pertanda? 3. Apa pertanda yang diberikan? Saudara-saudara, kata Advent adalah berasal dari bahasa Latin Adventus yang artinya datang. Jadi kata Advent berarti kedatangan Kristus. Ini sudah selama 4 minggu berturut-turut kita masuk dalam masa Advent, masa persiapan menjelang Natal atau masa penantian kedatangan Yesus kedua kali. Pertanyaan kedua, siapakah jadinya yang akan memberikan sebuah pertanda? Jelas disebutkan di sini Allah itu sendiri. Dan yang ketiga, apa pertanda yang diberikan? Jelas, sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Tanda akan hadirnya pembebas, penyelamat, yakni Immanuel, Allah beserta kita. Saudara-saudara, Nabi Yesaya menegur Ahaz dan isi istana yang menghina nubuat atau menolak nubuat dan sama sekali tidak menghargai wahyu ilahi. Walaupun Ahaz menolak, tetapi janji Tuhan melalui nenek moyang Israel, Abraham, Ishak, Yakub tetap berjalan. Itulah karakter Allah, yakni Allah itu setia. Tuhan tetap memberi tanda sebagai bukti kesetiaannya. Akan datang seorang pemimpin baru, seorang yang mau mendengar firman-Nya, seorang yang akan membawa orang Yahudi kepada keselamatan. Ia akan dilahirkan oleh seorang perempuan muda dan namanya adalah Immanuel, Allah beserta kita. Allah beserta kita merupakan berita sentral dari nubuat-nubuat Nabi Yesaya kepada bangsa Israel. Lebih luas lagi kepada bangsa-bangsa lain, bahwa Allah menyatakan kesetiaannya menyertai umatnya, tetapi di sisi yang lain berita hukuman atas penolakan dan kemurtatan Israel. Puncaknya adalah berita kelepasan dan keselamatan bagi sisa-sisa Israel. Saudara-saudara, minggu-minggu Advent sudah kita lalui bersama dan persiapan kita akan memasuki Natal dan Tahun Baru. Immanuel, Allah beserta kita, memberi kekuatan menjalani berbagai pergumulan, kesulitan, kemelut, pertikaian, dan ketidaktaatan. Bahwa Allah Immanuel, Allah yang setia, tidak membiarkan kita berjalan sendirian, terutama Allah yang pasti tetap menyertai GKU, supaya kembali tetap damai, saling menerima, saling mengakui dan menghargai. Bersama-sama bergerak dalam satu langkah gerakan yang dipimpin Roh Kudus untuk membawa GKU bertumbuh, berkembang, dan lebih dewasa, dan nama Tuhan dipermuliakan. Allah Israel
Allah yang Immanuel berarti Allah yang hadir di tengah-tengah GKO dan membebaskan kita semua dari kebencian, dosa, dan hukuman, tetapi membebaskan kita dari ketakutan, sehingga akan ada selalu sukacita di dalam penantian bersama Tuhan. Saudara-saudara, itulah renungan pagi ini. Yang pasti Allah telah menggenapi janjinya, Dia akan hadir memberi sukacita. Karena itu jangan pernah mengandalkan kemampuan sendiri. Andalkan Tuhan, serahkan hidup pada Tuhan, pada bimbingan dan pimpinan Tuhan. Apalagi kita percaya Tuhan akan memberi suatu pertanda buat kita semua agar hidup kita berkenan kepadanya, yakni Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Saudara-saudara, bagikan firman ini kepada setiap orang yang saudara jumpai dalam keluarga, jemaat, tetangga, teman sekerja, supaya masing-masing kita hanya mengandalkan Tuhan, yakni Allah Immanuel, Allah yang beserta kita. Tuhan menolong kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah dengar firman, kiranya Tuhan Allah Immanuel beserta kami, terutama kondisi GKO pada saat ini. Kiranya Tuhan hadir tengah-tengah kami, membuka hati kami untuk melakukan kehendak-Mu sehingga kami semua dibebaskan dan Tuhan menyelamatkan dan menjauhkan kami dari berbagai hukuman. Inilah doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.